Halo para pemirsa setia PTS, selamat datang di acara Bincang-Bincang Santai PTS. Walaupun acaranya bincang-bincang santai, tapi topik kita kali ini tidak main-main karena akan berkaitan dengan masalah PMA yang kehilangan kontak atau yang lebih dikenal luas dengan istilah PMA kaburan. Nah, topik kali ini akan dibahas oleh saya, Jonathan, dan rekan saya, Santina. Selain masalah PMA kaburan, tentu saja kita juga akan membahas mengenai konsekuensi yang akan ditanggung mereka bila mereka tertangkap, serta solusi masalah antara PMA dan majikan untuk mencegah agar mereka tidak kabur. Untuk lebih lengkapnya, kita tonton dulu yuk putaran berita kali ini yang tentang PMA kaburan. Pihak kepolisian Yunlin berhasil menangkap 14 PMA asal Thailand dan Vietnam, termasuk satu warga keturunan yang telah lewat batas izin tinggal. Semua PMA yang kehilangan kontak ini mengontrak rumah bersama dan bekerja serabutan di berbagai tempat. Aparat polisi terus melakukan penyelidikan untuk memastikan apakah ada majikan yang mempekerjakan pekerja secara ilegal. Oke, tadi kita sudah lihat konsekuensinya kalau misalkan mereka sudah tertangkap. Nah, dari menurut statistik yang berhasil kami himpun, hingga akhir tahun 2022 ya, jadi akhir tahun lalu, PMA sektor formal atau pekerja pabrik itu sebenarnya yang paling banyak itu bukan dari Indonesia loh. Iya. Yang paling banyak itu adalah berasal dari Vietnam atau sekitar 228.000. Malah Indonesia itu berada di urutan keempat hanya dengan jumlah 84.000 atau sekitar 17%. Tetapi kalau misalkan untuk sektor informal atau perawat lansia, Indonesia yang paling banyak, yaitu sekitar 165.000 orang dengan skala 75%. Nah, kalau misalkan konflik yang timbul antara majikan dan PMA itu kita tahu sangat beragam ya. Yep. Kalau yang dari saya pribadi, setahu saya mungkin berkaitan dengan masalah cuti ya, cuti misalkan tidak dikasih ribut. Kemudian masalah kerjaan yang tidak becus, dimarahin sama majikannya, ngambek gitu kan. Ada juga yang itu loh. Yeah. Tapi ada juga PMA yang cukup perhitungan. Ya ini mungkin dari faktor PMA-nya sendiri. Tapi menurut saya masalah paling pelik yang bisa memicu PMA untuk melarikan diri atau kabur adalah permintaan majikan itu terlalu banyak atau terlalu rumit ya, sehingga mengakibatkan beban pekerjaan di luar batas kemampuan PMA itu sendiri. Nah, menurut statistik terbaru PMA yang kehilangan kontak di Taiwan hingga akhir bulan Juli 2023, jadi baru beberapa bulan lalu ya, jumlah PMA kaburan di Taiwan itu totalnya ada sekitar 83.383 orang. Lumayan banyak. Dari Indonesia sendiri ada sekitar 26.584 orang. Ya, jadi persentasenya itu kurang lebih hampir mencapai 33%. Ya, termasuk banyak. Kalau berdasarkan sektor, misalkan dari sektor mana yang kaburannya paling banyak, Santina tahu nggak? Pabrik. Pabrik ya. Kemudian? Pabrik itu sampai 58% yang kedua. Oh, banyak juga. 58% dan pengasuh lansia. Jadi yang pertama itu dari sektor pabrik, kemudian yang kedua baru perawat lansia. Oke. Nah, itu yang sisanya itu 0, sekian persen aja yang paling maksimal dari dua sektor ini. Oke. Nah, kalau sekarang kita masuk ke pembahasan yang agak serius ya. Jadi kalau misalkan PMA memilih kabur, sebenarnya itu ada beberapa resiko yang akan mereka hadapi. Ya. Yang pertama itu kalau mereka sakit parah, tentu saja satu udah tidak bisa menggunakan askes. Ya. Dan kita tahu sendiri kan kalau misalkan tidak ada askes, biaya kesehatan di sini sangat melangit harganya. Ya. Yang kedua itu adalah nomor kontak mereka akan hilang secara otomatis. Jadi kalau misalkan kita kabur, nomor kita yang terdaftar lah, segala macam itu semuanya akan dihapus. Jadi hilang. Jadi istilahnya sudah tidak bisa dicari oleh teman-teman kalau misalkan ada hal yang perlu disampaikan dari mereka. Kemudian yang ketiga adalah mereka kalau bekerja sambilan, otomatis kalau kaburan ya cuma bisa bekerja sambilan kan. Otomatis mereka lebih gampang diancam atau diperas oleh pihak agensi ilegal karena status mereka kaburan, jadi mereka tidak berani meminta bayaran yang pantas atau bayaran yang sedikit lebih tinggi dari yang seharusnya. Itu mereka nggak ada ruang negosiasi ini karena mereka kaburan gitu loh. Dan yang keempat adalah kalau seandainya terjadi konflik antara PMA dengan majikan saat bekerja,
mereka juga tidak ada perlindungan hukum. Tapi ini lebih mendingan. Yang paling parah itu adalah kalau misalkan terjadi kecelakaan kerja, Oh ya. mereka tidak berani menghubungi polisi, juga tidak berani memanggil ambulans atau tidak berani pergi ke rumah sakit karena mereka tidak ada identitas. Ya kan? Ya. Yang kelima adalah kehidupan sehari-hari mereka akan dilewati dengan perasaan was-was karena takut dikejar polisi atau takut dilaporkan oleh orang yang ngiri gitu loh. Iya. Dan yang keenam, ini yang paling parah. Yang keenam, kalau sekali mereka memutuskan untuk kabur, maka mereka akan di blacklist selamanya untuk berkunjung ke Taiwan di masa yang akan mendatang. Oke, jadi sejauh ini protokol penanganan PMA kaburan oleh Taiwan, kira-kira dari Santina sendiri ada yang bisa disampaikan? Oh ya, yang mengenai itu, tapi ini sudah agak telat ya, soalnya sebelumnya waktu sebelum Juni 30 tahun ini, itu banyak ada amnesti yang diberikan oleh pemerintah Taiwan. Tapi sejak itu selesai, sekarang sudah nggak ada. Jadi adanya kalau seandainya kita menyerahkan diri ya, istilahnya, itu masih ada terkena, mungkin tidak akan ditahan ya. Soalnya kalau seandainya tidak menyerahkan diri, itu biasanya akan ditahan. Ditahan untuk apa? Soalnya mereka akan ditangkap polisi untuk dicek apakah terlibat dalam kasus kriminal ataupun korban tindakan kejahatan. Jadi itu masih akan ditahan kalau seandainya tertangkap. Tapi kalau seandainya menyerahkan diri, mungkin pastinya itu tidak ditahan. Dan juga bisa menghubungi beberapa instansi seperti KDI, menghubungi saudari Ringgasari yang di Taoyuan dan saudara Agus yang ada di Kaohsiung. Nanti kita tampilkan ya. Oke. Jadi ketika kita sudah menyerahkan diri, kita juga harus ada biaya yang ditanggung oleh masing-masing pengguna shelter. Kita bisa tinggal di sana, tapi ada biaya yang harus ditanggung oleh pengguna shelter adalah transport ke shelter, denda imigrasi, dan tiket pesawat pulang ke Indonesia. Dan itu, tapi kita selama shelter di sana tidak akan dipungut biaya tambahan. Nah, kalau seandainya kita menyerahkan diri, kita juga harus membayar denda ya sekarang. Dendanya itu sudah dinaikkan menjadi 10.000 sampai 50.000 dolar Taiwan. Selain itu, kalau kita menyerahkan diri, itu ada masa pencekalan. Sekarang sudah ditambah menjadi 7 tahun. Kalau seandainya kita tertangkap, istilahnya tertangkap itu ya pasti selamanya tidak boleh lagi datang ke sini dengan status pekerja migran. Jadi tadi kurang lebih saya rangkum lagi. Jadi kalau misalkan status kaburan dan tertangkap, dendanya itu adalah sekitar 10.000 sampai 50.000. Kemudian akan dicekal. Kalau ditangkap mungkin akan ditahan gitu ya. Kalau tertangkap itu akan ditahan untuk dicek untuk diinterogasi dulu apakah Anda terlibat kasus-kasus kejahatan atau kasus kriminalitas lainnya. Kemudian Anda akan di blacklist untuk datang ke Taiwan selamanya. Sebagai pekerja migran. Ini harus dipikirkan matang-matang loh sebelum memutuskan untuk kabur. Iya. Oke. Jadi sebenarnya kita tahu kan yang memicu seorang PMA untuk kabur itu pastinya adalah konflik antara si PMA tersendiri dengan majikan. Nah, jadi sebenarnya ada banyak solusi selain kabur itu bukan menjadi solusi utama dan solusi satu-satunya untuk memecahkan masalah antara PMA dan kaburan. Sebenarnya dari PMA sendiri mereka harus tahu mereka adalah bagian dari agensi. Jadi otomatis agensi memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah kalian dengan majikan. Tapi kalau misalkan agensinya seperti yang tadi saya bilang orangnya agak cuek atau misalkan agak lambat dalam menanggapi, sebenarnya kita bisa mengambil inisiatif untuk menghubungi saluran pengaduan 1955. Jadi ini saluran 24 jam, saluran pengaduan 24 jam, 1955. Yang memberikan fasilitas bahasa Indonesia juga ada gitu loh. Jadi satu tadi agensi, kemudian yang kedua itu adalah Anda juga bisa menghubungi 1955 dalam bahasa Indonesia. Iya. Mungkin dari Santina ada tambahan? Iya, selain itu kan juga ada KDI. Jadi KDI kan ada di bidang ketenagakerjaan KDI Taipei ataupun ada hotline-nya juga kan. Dan selain itu juga ada asosiasi Indonesia di Taiwan yang sering membantu permasalahan kalau seandainya ada muncul permasalahan dengan majikan ya yang tidak bisa terselesaikan dengan agensi kadang-kadang ya. Jadi juga bisa mencari asosiasi seperti Ganas.
Ya, seperti Ganas kalau bisa dicek ya, Ganas itu juga bisa menjadi sebuah wadah untuk mengadukan masalah. Soalnya mereka juga ada konsultasinya dengan TIWA. Oke, jadi sebelum kita mengakhiri topik kali ini, kita tonton dulu berita terakhir ya sebelum kita tutup. Hari Sabtu tanggal 19, Satgas Departemen Imigrasi Taiwan bersama polisi mengerahkan 678 personil mengadakan razia dan berhasil menciduk 387 warga asing yang overstay. Di antaranya 240 pekerja migran ilegal, 93 orang di antaranya tertangkap di kota New Taipei. Satgas New Taipei menyebutkan 7 pekerja ilegal Vietnam mempunyai alat tato dengan studio yang profesional. 最值得一提的是，他们几个人的一个身上都刺有"不后悔"3个字。那经了解才知道他们对来台湾工作并不会后悔，但是他们对选择这个失联这个部分，他们是感到这个很后悔。 Pekerja migran yang tertangkap akan dideportasi sesuai ketentuan hukum. Pekerja migran ilegal juga merasa sangat menyesal karena kabur. Jika ada kesempatan kembali ke Taiwan, mereka tidak akan melanggar peraturan lagi. Namun, TIWA menjelaskan bahwa hukum ketenagakerjaan pasal 59 tertera bahwa pekerja migran tidak boleh sembarangan ganti majikan, kecuali jika perusahaan ditutup dan menganggap hukum keimigrasian tidak adil. 也就是非常的妖魔化这些人，他们不过就是在原本的工作上得不到适当的对待。 Menurut TIWA, kebijakan keselatan Presiden Tsai Ing-wen hingga hari ini telah memasukkan warga asing dengan berbagai cara. Kasus eksploitasi pekerja murahan juga bertambah, tetapi pemerintah tidak memperbaiki kondisi pekerja migran, malah menangkap pekerja kaburan yang dianggap membahayakan masyarakat sosial. Hal ini tidak akan membantu situasi saat ini. Oke. Jadi saran dan kesimpulan kami pada hari ini adalah kabur itu tidak menyelesaikan masalah. Kabur itu bukan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah dan kabur itu tidak ada positifnya, cuman ada negatifnya aja. Jadi tolong pikirkan matang-matang sebelum Anda memutuskan untuk kabur. Iya, itu adalah cara yang paling buruk ya, pilihan yang paling buruk dalam mengatasi masalah. Oke, mungkin topik pembicaraan kita sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya dan terus dukung kami untuk acara selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.